Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu bergerak sangat lesu. Isu sell on May dan tak adanya momen positif membuat pasar cenderung bearish. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa saja yang harus dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari Christian Saurtua, Research Analyst Minapadi Investama. Kalau kita melihat kondisi pasar minggu lalu, kita melihat bahwa IHSG itu sempat mengalami tekanan yang cukup signifikan. Pasar itu sebenarnya masih wait and see. Setelah libur panjang awal-awal bulan, pasar itu masih menunggu sentimen-sentimen yang baik yang dapat mendongkrak pasar. Sehingga minggu ini saya melihat bahwa ada begitu banyak sentimen-sentimen sebenarnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Itu yang salah satu yang paling penting itu kan dari ECB, kemudian ada data dari Bank of Japan. Nah, itu mereka kan akan merilis istilahnya data-data makroekonomi mereka, dan itu dapat mempengaruhi kebijakan stimulus, apakah akan memberikan stimulus lanjutan atau akan tetap mempertahankan seperti kondisi sekarang. Nah, setiap ada berita-berita seperti itu, impact-nya terhadap pasar kita juga cukup signifikan. Seperti itu. Makanya saya melihat minggu ini tuh pasar itu mungkin akan sedikit fluktuatif. Jadi pasar itu akan mencoba merespon terhadap setiap ada pemberitaan apa, dia akan langsung respon, adjust harganya mengacu kepada pemberitaan tersebut. Kalau saya sendiri melihat bahwa pasar minggu ini di awal pekan masih akan cenderung bearish ya. Investor sendiri itu masih menunda untuk melakukan investasi saat ini. Apalagi juga memang adanya isu sell on May dan sebagainya macamnya, dan beberapa berita ekonomi yang dirilis tahun sebelumnya mengenai kondisi di first quarter itu juga yang belum baik. Gitu. Saya melihat bahwa pasar itu memang masih menunggu momen yang tepat untuk kembali masuk ke pasar modal seperti itu. Indeks seminggu ini akan bergerak di sekitar 4.725 sampai 4.834. Ada beberapa sektor yang masih bisa menunjukkan performa ya. Saya melihat salah satunya adalah sektor properti, tapi subsegmennya adalah konstruksi. Ya, konstruksi. Jadi saham-saham yang berada di sektor konstruksi itu sebenarnya masih menunjukkan performa yang baik. Walaupun properti real estate-nya sendiri mengalami tekanan, namun proyek-proyek pemerintah yang dilakukan di kuartal pertama ini mampu memberikan efek yang baik terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Sebut saja misalnya PT PP yang berhasil mengantongin kontrak 6 triliun sampai dengan April ini. Kemudian bagaimana Waskita juga terus mendapatkan kontrak untuk pembangunan ya di kuartal pertama ini, dan saya melihat juga memang prospek ke depannya masih tetap akan lebih baik seperti itu. Untuk sektor lainnya, saya melihat masih banyak cukup tekanan ya Mbak ya. Apalagi kita melihat bahwa salah satunya adalah yang saya lihat itu sektor konsumer. Sektor konsumer itu masih mengalami tekanan yang cukup signifikan akibat melemahnya data mengenai consumer confidence yang turun, kemudian penjualan juga turun, gitu kan, consumer sales juga turun. Jadi memang sektor konsumer mungkin akan mengalami tekanan lebih lanjut di pekan ini. Tetapi saya melihat ada beberapa emiten yang mungkin mampu bertahan. Salah satunya adalah yang kita bicara itu adalah tiga pilar sejahtera, AISA. Saya melihat bahwa emiten ini baru saja melepas salah satu anak usahanya, Golden Plantation, perusahaan kelapa sawit, dan efeknya terhadap posisi keuangan perusahaan itu signifikan. Karena Golden Plantation ini sebelumnya membukukan rugi, dengan dikeluarkannya dari konsolidasi tentu akan secara langsung memperbaiki kinerja keuangan. Akan tetapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya tiga pilar sejahtera ini bergerak di bidang sembako ya, karena dia kan fokus penjualannya kan beras. Jadi kita melihat bahwa penjualan beras juga istilahnya relatif defensif lah terhadap pelemahan pasar seperti itu. Kalau saya sendiri menganjurkan untuk wait and see ya. Jadi kita melihat bahwa pergerakan pasar ini mungkin belum menyentuh bottomnya sendiri. Jadi kita harus melihat apakah bearish ini mungkin masih akan berlanjut. Dan bagi investor yang memang ingin koleksi juga bisa mengkoleksi pada saat rebound. Tapi memang untuk jangka waktu yang lebih pendek lah. Dan untuk investor juga dapat melihat saham-saham yang sudah on low. Nah, dan mulai mengkoleksi pelan-pelan saham-saham yang memang saat ini sudah dalam posisi on low-nya seperti itu.